and talk about the grass quality was really Antara ASEAN dan diorang boleh membantu pasukan Indonesia. Dan saya rasa dengan visi yang ada dengan Presiden. Menang besar 6-0 bukan hanya soal pesta gol, tapi justru komentar yang lahir setelahnya jauh lebih menggemparkan. Kim Sang-sik, pelatih Korea Selatan, memilih meremehkan. Sedangkan Shafie Sali dari Malaysia, malah terang-terangan mengakui kehebatan Garuda. Inilah momen ketika kemenangan Indonesia tak hanya mengguncang stadion, tapi juga mengusik hati para tokoh besar Asia. Kemenangan telak timnas Indonesia atas Chinese Taipei dengan skor 6-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada FIFA Matchday September 2025 bukan hanya membuat publik tanah air bergemuruh. Lebih dari itu, hasil ini juga menyita perhatian berbagai tokoh sepak bola Asia. Pertandingan yang berlangsung penuh dominasi itu menegaskan bahwa skuad Garuda kini telah naik kelas. Statistik mencatat penguasaan bola hingga 69%, 23 tembakan dengan 15 tepat sasaran, serta akurasi umpan 89%, angka yang biasanya hanya dimiliki tim-tim papan atas Asia. Namun, kemenangan besar itu ternyata memunculkan komentar yang bertolak belakang dari dua sosok berbeda. Kim Sang-sik dari Korea Selatan memilih memberi komentar bernada sinis, sementara Shafie Sali dari Malaysia justru mengungkapkan kekaguman sekaligus rasa khawatir terhadap perkembangan Garuda. Kim Sang-sik yang dikenal sebagai pelatih disiplin dan objektif, kali ini tampil dengan pernyataan yang membuat publik geleng-geleng kepala. Ia menganggap kemenangan Indonesia atas Chinese Taipei bukanlah sesuatu yang spesial. Kalau bicara hasil, ya mereka memang menang besar. Tapi mari kita jujur, lawan yang dipilih levelnya terlalu jauh di bawah. Tentu mudah mendominasi. Kalau Korea Selatan yang bermain, saya yakin hasilnya bisa lebih besar dari itu. Jadi saya tidak terlalu terkesan, kata Kim Sang-sik dengan nada dingin. Pernyataan ini sontak menuai kritik dan dianggap sebagai bentuk kecemburuan. Pasalnya, apapun lawannya, mencetak 6 gol tanpa balas tetaplah prestasi yang pantas diapresiasi. Terlebih, Indonesia tampil sangat rapi dan kolektif, bukan sekadar mengandalkan individu. Sejumlah pengamat menyebut ucapan Kim tak lebih dari upaya menjaga gengsi negaranya. Sebab perhatian Asia kini mulai bergeser, dari biasanya selalu terfokus ke Jepang, Korea, atau Iran, kini publik juga menyorot kebangkitan Indonesia. Di sisi lain, legenda Malaysia, Shafie Sali, memberikan pandangan yang jauh berbeda. Mantan striker yang terkenal sebagai mimpi buruk Garuda di Piala AFF 2010 itu justru mengaku kagum sekaligus terkejut dengan penampilan terbaru Indonesia. Saya harus jujur, ini mengejutkan. Dulu Indonesia selalu bermain dengan semangat tinggi tapi minim taktik. Sekarang berbeda total. Mereka bermain sangat tenang, penuh strategi, dan setiap serangan mereka berbahaya. Bahkan saya melihat Indonesia sudah berada satu level di atas negara-negara ASEAN lainnya. Ujar Shafie. Komentar itu membuat media sosial Malaysia ramai. Sebagian netizen menilai Shafie terlalu memuji rival abadi. Namun sebagian lainnya sepakat bahwa Indonesia memang menunjukkan perkembangan pesat yang sulit dipungkiri. Menurut Shafie, justru kekuatan terbesar Garuda sekarang bukan hanya pada individu bintang naturalisasi, melainkan pada kolektivitas tim yang terlihat semakin solid. Ia menyebut permainan pressing, transisi cepat, dan organisasi pertahanan Indonesia kini mirip tim Eropa kecil. Pernyataan ini langsung viral di kalangan pecinta bola Asia Tenggara. Banyak yang menyoroti bagaimana Shafie Sali, sosok yang dulu sering meremehkan Indonesia, kini berubah total sikapnya, bahkan tak segan memberikan pujian terbuka. Di Indonesia sendiri, komentar Kim Sang-sik menjadi bahan perdebatan. Sebagian publik menganggap itu bentuk rasa iri, sebagian lainnya menilai itu sebagai motivasi agar Garuda tidak cepat puas. Pelatih Patrick Kluivert menanggapi dingin ucapan Kim Sang-sik. Ia menegaskan bahwa kritik boleh datang dari mana saja, tapi fakta di lapangan tidak bisa dipungkiri. Indonesia menang dengan dominasi penuh, dan itu hasil kerja keras seluruh pemain. Menurut Kluivert, semakin banyak pihak yang meremehkan, justru semakin bagus. Karena itu berarti timnas Indonesia sudah dianggap ancaman. Kami tidak peduli dengan cibiran. Kami fokus pada kerja kami. Kalau ada yang iri, itu tandanya kami sudah berada di jalur yang tepat, ucapnya singkat. Pernyataan Kluivert ini mendapat tepuk tangan dari supporter Indonesia yang memadati stadion. Mereka menilai inilah saatnya Garuda berhenti merasa inferior, dan mulai berani menatap lawan-lawannya dengan percaya diri. Selain soal komentar dua tokoh tadi, kemenangan atas Chinese Taipei juga menjadi ajang unjuk gigi bagi para pemain baru. Eliano Ragers mencetak gol debutnya, sementara Miliano Jonathan Hans dan Mauro Zijostra juga mendapat menit bermain berharga bagi publik. Debut pemain muda ini lebih penting daripada komentar sinis dari luar.
karena mereka melihat bagaimana regenerasi timnas berjalan dengan baik. Ada kombinasi pemain senior, pemain naturalisasi, dan talenta muda diaspora yang sama-sama berkontribusi. Khusus bagi Eliano, gol debutnya mendapat sorotan dari media Eropa. Bahkan salah satu pengamat AC Milan menyebutnya pemain serba bisa yang layak diandalkan dalam berbagai posisi. Ini menjadi bukti bahwa kualitas individu Garuda kini tidak kalah dengan pemain Asia lainnya. Di Malaysia, komentar Syafi Sali justru memunculkan rasa was-was. Banyak fans Harimau Malaya mulai menyadari bahwa jarak dengan Indonesia semakin jauh. Jika tak segera berbenah, mereka khawatir rival abadinya itu akan semakin sulit dikejar. Di Korea, komentar Kim Sang SIK juga menimbulkan diskusi. Ada yang mendukung pandangannya bahwa kemenangan atas tim lemah bukan ukuran, tapi ada pula yang menyebut ia terlalu arogan karena enggan mengakui kemajuan negara lain. Yang jelas, dua komentar ini, Kim dengan nada sinis dan Syafi dengan nada kagum, telah menambah bumbu menarik dalam narasi kebangkitan Indonesia. Kini Garuda bukan hanya dibicarakan di ASEAN, tapi juga mulai diperhitungkan di Asia Timur. Pertanyaannya sekarang, mampukah Indonesia menjaga konsistensi ini saat melawan Lebanon? Laga kedua di FIFA Matchday September 2025 nanti akan menjadi ujian yang sesungguhnya. Lawan yang lebih seimbang, atmosfer yang sama panas, dan ekspektasi yang jauh lebih tinggi. Erick Thohir sendiri menegaskan bahwa konsistensi adalah kunci. Baginya, satu kemenangan besar tidak cukup. Indonesia harus membuktikan bahwa mereka benar-benar siap bersaing di level lebih tinggi. Dengan adanya Adrian Wibowo yang kemungkinan bisa dimainkan, serta semakin solidnya skuad Patrick Kluivert, publik tentu menaruh harapan besar. Mereka ingin melihat Garuda bukan hanya sekadar menang, tapi juga tampil stabil di laga-laga berikutnya. Maka, apakah komentar Kim Sang SIK benar adanya bahwa Indonesia hanya beruntung melawan tim lemah? Ataukah justru komentar Syafi Sali yang lebih mendekati kenyataan, bahwa Garuda kini sudah benar-benar naik kelas? Waktu yang akan menjawabnya. Namun yang jelas, kemenangan 6-0 atas Chinese Taipei sudah cukup untuk membuat Asia menoleh. Suka atau tidak suka, Indonesia kini telah menjadi bagian penting dari percaturan sepak bola Asia modern.